Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun berada, semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini sedikit saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman kita yang ini udah sering sekali ditanyakan. Semoga setelah video ini semuanya akan paham akan apa itu tentang rasa kagum. Boleh nggak kita kagum kepada lawan jenis? Atau bagaimana sih hukumnya kalau kita kagum dengan lawan jenis? Nah, teman-teman, sebelum membahas jauh lebih lanjut, tentu kita harus mengamalkan persepsi dulu. Apa sih definisi atau apa sih pengertian daripada kagum itu sendiri? Di sini saya mengambil pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kagum itu diartikan sebagai pernyataan heran atau takjub. Jadi, ketika kita menghadiri sebuah pertunjukan seni, lalu kita melihat orang yang menyampaikan pertunjukan seni yang sangat luar biasa. Nah, kita itu kagum. Nah, itu perasaan kagum. Kagum itu karena seseorang menunjukkan suatu kelebihan atau skill. Contohnya saya kagum kepada si A. Bagaimana kalau kita kagum kepada lawan jenis? Kalau secara hukum boleh-boleh saja. Kekaguman kita karena kebaikan agama, akhlak apalagi, yang itu bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Misalnya saya kagum kepada lawan jenis yang dakwahnya dan seterusnya. Saya kagum, bukan berarti saya cinta. Kagum itu beda dengan cinta. Level cinta itu lebih tinggi lagi. Kalau cinta itu kita rela lakukan demi orang itu. Kita rela berkorban. Nah, tapi kalau kekaguman itu sampai kita memikirkan ada rasa ingin memiliki dan seterusnya, maka itu sudah berubah menjadi cinta. Bahkan berubah menjadi mencintai. Cinta itu perasaan yang timbul karena suka kepada seseorang itu jadi cinta. Kalau jatuh cinta itu biasa, tapi kalau levelnya mencintai nanti perkara yang lain lagi. Nah, teman-teman, jangan sampai perasaan kagum kita itu berubah menjadi cinta. Kalau kita mencintai dalam diam, ini berbahaya. Ini intinya kenapa? Karena kita itu memikirkan seseorang yang belum halal, lalu menimbulkan perasaan-perasaan, pikiran-pikiran lainnya. Makanya kalau kita kagum di awal karena kebaikan orang itu, karena akhlak dan agama, bukan karena yang lain. Atau kagum karena kemampuan ia dalam kebaikan, bukan yang lain. Setelah itu tidak perlu kita menaruh hati, perasaan, titipkanlah hati hanya kepada pemiliknya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah karena itu hati kita lebih terjaga. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau kita kagum itu tidak apa-apa. Hati kita itu hanya satu. Kalau kita menitipkan ke yang lainnya, akan sulit untuk kemudian terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.